Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai kuliah siang hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, adik-adik, kita ketemu dalam kuliah integrasi keislaman ini di blog Gawat Darurat. Sebelumnya mari kita lihat dulu untuk memulai. Jadi kita harus tahu penyakit bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit ya, melainkan Allah akan menurunkan obatnya. Jadi kita harus yakin bahwa kita sebagai tenaga medis, dokter yang akan menolong, pasti insya Allah kalau kita melakukan dengan benar, suatu penyakit akan ada obatnya. Kemudian ada di kegawat daruratan ini antara lain misalkan kita menemukan satu kondisi demam, maka tipe nabawanya adalah ketika demam itu Rasulullah mensunahkan untuk mandi sesudah fajar dan sebelum terbit matahari dan mengucapkan doa Bismillahi Allahumma iswi abdika wa wasodika wasodik rasulaka. Bismillahi Allahumma iswi abdika wasodika wasodik rasulaka. Kemudian ada beberapa emergensi lain, misalkan kolik ya. Ketika kolik itu diriwayatkan bahwa dahulu ada sahabat ya, ini yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan hadis Abdul Mutawakkil dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang laki-laki yang mengenai Nabi lalu mengadu, saudaraku terserang penyakit perut atau melilit. Maka beliau bersabda, minumkanlah ia madu, dan orang tersebut berkata bahwa madu itu sudah diminum sampai beberapa kali tapi demamnya turun. Maka Rasulullah kemudian menambahkan, sungguh maha besar Allah dan sungguh perut saudaramu yang berdusta. Jadi madu itu bisa untuk mengobati penyakit ataupun kolik ya, untuk awalnya ya, untuk awal pengobatan. Tapi apabila terjadi emergensi kolik dan sebagainya, kemudian peristaltik menurun, apalagi tidak ada peristaltik dan sebagainya, kemudian ada defense muskuler, kemudian tanda-tanda saraf berhenti, itu dia harus cepat melakukan rujukan ya. Atau misalkan ada tanda-tanda ileus, dia harus segera merujuk kepada spesialis bedah. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah menghadapi wabah atau pandemi seperti pada saat ini? Dahulu saat Rasulullah sudah ada pes atau penyakit pes yang ada di zaman Rasulullah itu. Jadi kewajiban kita adalah untuk mengkarantina atau social distancing paling tidak, yaitu kalau kalian berada di suatu negeri di mana terjangkit pes, janganlah kalian keluar dari negeri itu. Dan kalau kalian mendengar suatu negeri terjangkit, maka jangan pula masuk ke dalam negeri tersebut ya. Ada juga penyakit tertentu yang mungkin ini tidak ada di dalam ilmu kedokteran, tetapi ini ada di dalam tibu nabawi, yaitu penyakit ain atau hipnotis. Bahwa hipnotis itu memang ada, dan cara untuk menghilangkannya adalah seperti Imam Malik Muhammad ibnu Abu Umamah bin Sahal dari ayahnya menceritakan bahwa sebenarnya penyakit ain itu ada dan berwudulah untuk menghadapinya. Lalu ia pun berwudu. Ada juga kisah yang menerangkan bahwa ketika ada penyakit ain maka disunahkan untuk mandi ya, supaya terhindar dari penyakit ain tersebut, karena hipnotis itu memang ada dan ini pasti tidak bisa tidak bisa dilakukan dengan pengobatan secara medis, tetapi dengan meminta bantuan kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah juga saat beribadah pernah digigit kalajengking ya, di mana kalajengking ini toksinnya sangat neurotoksin seperti ular berbisa dan hewan berbisa lainnya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika Rasulullah tengah melakukan sholat, saat sujud tiba-tiba jari jemarinya itu disengat oleh kalajengking, dan Rasulullah berpaling dan berkata, serta melaknat kalajengking itu ya. Jadi kalajengking itu tidak mau meninggalkan seorang nabi atau yang lainnya.
maka disunahkan untuk membaca al-mu'awwizat ya, mulai dari kul a'udzu birabbil nas, kul huwallahu dan al-falaq sampai 3 kali dan sampai merasa tenang. Itu adalah salah satu tipu nabawi yang diajarkan ketika tersengat oleh kalajengking. Tetapi kalau zaman sekarang misalkan adik-adik sudah mengatasi hal tersebut, tetaplah rujuk kemudian lakukan guideline untuk sengatan hewan berbisa ya, dan dilakukan observasi selanjutnya karena neurotoksinya sangat bisa melumpuhkan. Kemudian yang lain yang penting bagi seorang muslim adalah ketika emergensi, terutama adik-adik di IGD dan lainnya, atau menemukan hal-hal emergensi terutama pada tahap terminal, maka disunahkan untuk membaca talqin atau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini mengandung banyak makna, syahadat, kemudian ketauhidan ya, penghambaan bahwa tauhid itu ada rububiyah uluhiyah. Kemudian la ilaha illallah ini adalah tuntunan sunnah untuk menuntun apabila menjelang syakaratul maut ya. Kemudian caranya bagaimana menalkinkan adalah membisikkan ke telinga pasien atau orang yang sedang menghadapi syakaratul maut dengan mengucapkan satu kali saja, jadi tidak berulang-ulang kali ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih dahulu. Silakan adik-adik nanti membaca PPT. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.